Najmi Adani, Wali Kota Banjarbaru periode 2016-2021, lahir pada tanggal 27 September 1969 di kota Banjarmasin. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Haji Hardansyah dan Hajah Siti Rusina. Nama Najmi terinspirasi dari surah An-Najm yang merupakan surah ke-53 dalam ayat Al-Quran. Nama An-Najm artinya bintang, diambil dari kalimat An-Najm yang terdapat pada ayat pertama surah tersebut. Sedangkan Adani terinspirasi saat dilahirkan berkumandang azan maghrib. Dalam terminologi modern, Adani diartikan memiliki kepribadian sebagai pemprakarsa, pelopor, pemimpin. Namun demikian, nama Najmi Adani menjadi lebih populer digunakan karena itulah yang tercatat dalam akta kelahiran dan memiliki arti pemimpin yang bersinar. Sifat kepemimpinan Najmi Adani tampak muncul sejak kecil. Dipercaya oleh orang tuanya untuk menjaga dan menjadi panutan serta pemimpin bagi kedua adiknya. Tentu saja menambah seorang Najmi Adani menjadi sosok yang disegani. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga harmonis pegawai negeri sipil, Najmi Adani memiliki kisah masa kecil yang tak jauh berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah kemauan sekolah yang begitu kuat karena didikan orang tua. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, Najmi Adani kemudian melanjutkan sekolah ke sekolah menengah pertama Negeri 6 Dahlia Banjarmasin. Sebagaimana remaja, maka pergeseran usia dari anak-anak ke masa remaja juga dirasakan oleh Najmi Adani. Teman semakin banyak dengan pribadi yang beragam. Namun Najmi Adani selalu berpegang teguh pada amanah orang tua untuk selalu jujur dan berbuat baik. Setelah lulus dari SMP, Najmi Adani melanjutkan pendidikan di SMA N1 Banjarmasin. Sekolah yang beralamat di Jalan Mula Warman, Kecamatan Banjarmasin Tengah ini pernah menjadi salah satu tempat Najmi Adani menimba ilmu. Tahun 1988, Najmi Adani berhasil menyelesaikan pendidikan di Semansa, kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi atau kuliah di Fakultas Perikanan Universitas Lambung Mangkurat. Namun sayang, hal tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah ujian semester pertama, Najmi Adani harus rela melepas alma mater Fakultas Perikanan dan berganti dengan alma mater APDN. Sifat kepemimpinan Najmi Adani semakin terasa di APDN. Seusai menempuh pendidikan di APDN Banjarbaru, Najmi Adani untuk pertama kalinya ditempatkan di Tanjung, Kabupaten Tabalong. Saat lulus pendidikan di APDN, Najmi Adani diwisuda di Jakarta. Bersama-sama 5 besar terbaik di APDN mendapat tawaran pengasuh pada STPDN. Dari sana karir Najmi Adani berlanjut. Najmi Adani meyakini bahwa pendidikan sebagai investasi masa depan haruslah menjadi suatu motivasi dalam mencapai tujuan hidup. Setidaknya melalui pendidikan, seorang Najmi Adani telah menunjukkan tekad dan semangat juang untuk meraih cita-citanya. Kepatuhan kepada orang tua juga menjadi suatu modal besar menuju kesuksesan hidup dan berkehidupan. Najmi Adani memilih jalur pendidikan sebagai trek menjadi wali kota Banjarbaru. Pengabdiannya kepada warga Banjarbaru dibuktikan dengan membuat terobosan dan inovasi pembangunan. Slogan Banjarbaru berkarakter Banjarbaru melayani, Banjarbaru bisa menjadi ikonik Banjarbaru. Sekaligus menggugah dan memberikan semangat bagi para warganya untuk berbuat yang terbaik bagi kota idaman tercinta ini. Setelah dilantik oleh Gubernur Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 17 Februari 2016,
Resmilah sudah Najmi Adani dan Darmawan Jaya Setiawan menerima tongkat estafet kepemimpinan menjadi Wali Kota Banjarbaru dan Wakil Wali Kota Banjarbaru untuk periode 2016-2021. Pasangan kompak ini pun secara cepat bergerak melakukan konsolidasi dan koordinasi baik secara internal di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru maupun secara eksternal di forum pimpinan daerah Kota Banjarbaru. Menurut Haji Najmi Adani, sebenarnya tugas pemerintah hanya 3 dalam layanan dasar. Itu kewajiban tugas pokok pemerintah daerah. Ketika layanan dasar itu sudah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan sudah berhasil. Pertama, di layanan dasar bidang pendidikan. Di bawah kepemimpinan beliau, peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kota Banjarbaru berimbas pada naiknya Indeks Pembangunan atau IPM Kota Banjarbaru. Hal ini terlihat dari data tahun 2017, IPM Kota Banjarbaru 78,32. Untuk tahun 2018 naik menjadi 78,83. Dan di tahun 2019 ini mencapai 79,22. Capaian ini jauh di atas rata-rata provinsi dan nasional. Haji Najmi Adani membuat surat edaran tentang pelaksanaan pertumbuhan budi pekerti dengan pembiasaan di sekolah agar terbentuk pendidikan berkarakter. Pembiasaan ini sejalan dengan keinginan pemerintah pusat. Pelaksanaan UNBK secara online 100%. Beliau juga berinovasi dalam dunia pendidikan dengan meluncurkan program angkutan pelajar gratis. Kedua adalah layanan kesehatan. Menurut Haji Najmi Adani, di dalam kesehatan memiliki 2 persoalan, yaitu mengobati dan mencegah. Karena itu, pemerintah Kota Banjarbaru giat mengkampanyekan gaya hidup sehat sebagai upaya pencegahan. Membuang sampah pada tempatnya, gerakan mencuci tangan, gerakan gosok gigi, dan gerakan menu sehat. Kegiatan posyandu dan pos kesehatan kelurahan digiatkan kembali guna mendukung upaya preventif di masyarakat. Melalui puskesmas dan puskeskel dapat dikampanyekan kegiatan promosi kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, kampanye kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi di masyarakat, serta penyembuhan penyakit. Untuk itu, pemerintah Kota Banjarbaru telah merenovasi Rumah Sakit Umum Daerah Idaman menjadi RSUD yang lebih modern dan lebih baik. Baik dari segi gedungnya, tenaga kesehatannya, dan pelayanan kesehatannya. RSUD Idaman yang beralamat di Jalan Trikora kini mampu melayani pelayanan kesehatan pada masyarakat Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kota Banjarbaru. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas program Najmi Adani. Untuk memastikan terlaksananya pembangunan infrastruktur, Najmi Adani secara langsung mengawasi dan mengevaluasi jalannya program. Program infrastruktur yang dilakukan oleh Najmi Adani adalah bentuk pelayanan berkarakter menjadi visi dan misinya. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Taman Masjid Agung Al-Munawaroh, rehabilitasi MES-L, pembangunan Taman Pintar dan Misbar, pembangunan 4 buah embung, pembangunan 9 pasar rakyat di kelurahan-kelurahan. Untuk menunjang operasional terminal baru Bandara Samsudinur, beliau melakukan perluasan dan penambahan ruas jalan, pembangunan jalan tembus baru Karanganyar Panglima Batur, dan perluasan jalan Karanganyar. Sebagian proses jalan tersebut bahkan dilakukan melalui mekanisme hibah oleh masyarakat tanpa ganti rugi penggantian lahan. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi warga terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Banjarbaru di bawah pimpinan beliau. Tidak hanya itu, pembangunan ekonomi juga tak luput dari perhatian beliau selama memimpin. Banjarbaru memiliki beberapa destinasi wisata baru termasuk kampung-kampung tematik seperti Kampung Pelangi, Kampung Pejabat, Kampung Purun, Kampung Iwak, Kampung Sultan, dan lainnya.
pengembangan UMKM dan promosi produk UMKM melalui berbagai event dan kegiatan. Beliau juga membangun gerai perizinan terpadu yang merupakan cikal bakal pembangunan mall pelayanan terpadu sebagai wadah pengurusan berbagai kegiatan dan memudahkan proses berinvestasi di kota Banjarbaru. Di bawah kepemimpinan beliau, banyak penghargaan telah diraih atas prestasi kota Banjarbaru, di antaranya untuk keberhasilan pengelolaan lingkungan, pengembangan kampung iklim, pengembangan dan memajukan UMKM, program rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak, kinerja instansi pemerintah, layanan pengaduan publik, penataan transportasi publik, top pembina BUMD, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. Sebagai wali kota Banjarbaru, masih banyak rencana dan keinginan serta semangat beliau untuk membangun demi kemajuan kota Banjarbaru. Tetapi manusia hanya bisa berencana. Pada tanggal 10 Agustus 2020, kota Banjarbaru berduka. Wali kota Banjarbaru Najmi Adani akhirnya berpulang ke rahmatullah, kembali ke sisi Sang Pencipta. Ini merupakan duka yang mendalam bagi kami. Kehilangan sosok pemimpin kota yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan kota Banjarbaru. Najmi Adani merupakan sosok pemimpin yang luar biasa. Tidak hanya sebagai wali kota, dalam keluarga beliau merupakan figur suami dan ayah yang baik, bertanggung jawab, penyayang, dan penuh dedikasi bagi istri dan kedua anak beliau. Selamat jalan Bapak Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani. Akan kami jaga pembangunan yang telah Engkau tinggalkan, dan akan kami teruskan semangatmu membangun kota Banjarbaru yang Engkau cintai. Semoga kami dapat meneruskan mewujudkan cita-citamu. Selamat jalan, Sang Pamong Kota Banjarbaru. Dia termasuk sosok yang selalu berhasil di jabatannya. Baik ketika beliau sebagai lurah, sebagai kasubag di PEM, sebagai kabid aset, sebagai camat 2 kali camat di Banjarbaru Selatan. Beliau juga berhasil menyelesaikan Kemuning, dan ketika beliau di Landasan Ulin, beliau juga berhasil pembebasan lahan tanpa ganti rugi. Nah, jadi hampir di setiap jabatan yang dipegang beliau selalu berhasil. Dan ketika beliau menjadi wali kota melalui jalur independen, ini suatu yang luar biasa ya. Ini sebuah tekad yang hari itu beliau tidak diperhitungkan, tapi beliau berkeyakinan dengan niat yang baik. Itu beliau sampaikan kepada saya kira ini bahwa calon ini hanya untuk menambah umur dan tidak ada tujuan lain, menambah manfaat umur, manfaat hidup. Itu kedua atau 3 kali saya mendengar, termasuk terakhir saya di Jakarta. Itu juga pernah sampaikan setelah kita pulang, kita sama-sama sakit waktu itu. Saya sakit, beliau sakit ya. Tapi alhamdulillah saya bisa kembali bekerja kembali. Nah, saya terkesan memang niatnya sangat baik. Dan niat ini bukan hanya sekedar niat. Saya memang mengamati melalui sejak beliau dilantik menjadi wali kota, apa yang beliau kerjakan semua nothing tulus. Tidak ada kepentingan, ya, tidak ada kepentingan pribadi, keluarga dan sebagainya. Semua berjalan sesuai dengan aturan. Bahkan beliau bisa merangkul semua yang dulu berseberangan dengan beliau ketika pesta demokrasi. Ini sesuatu jiwa besar yang luar biasa. Beliau sangat pemaaf orangnya dan tidak dendam, tidak lama. Sebentar beliau sudah menghapuskan semua kesalahan orang lain. Ini sebuah sifat yang sangat bagus yang saya kenal.
Bahkan saya sering berbeda pendapat dengan beliau. Beliau sangat menghargai perbedaan. Jadi sangat bisa membedakan. Emang kita harus berbeda dan sebagainya. Ini suatu yang luar biasa. Dimana orang lain kadang-kadang susah untuk dikritik, susah untuk berbeda. Ini sesuatu sifat yang luar biasa bagi saya, yaitu beliau sangat menghargai perbedaan dan bisa menjelaskan kenapa beliau berbeda, juga bisa menjelaskan. Ini kesan yang mendalam dan semangat beliau itu luar biasa ya. Dalam masa 4,5 tahun ini banyak hal yang berubah dan banyak baru begitu cepat ya. Saya juga bingung kenapa begitu cepat beliau bekerja merubah ini. Ternyata Allah punya rahasia ya, bahwa memang beliau diberi waktu yang pendek. Karena itu kerjanya sangat cepat. Itu banyak sekali dalam waktu pendek ini beliau merubah keadaan Banjarbaru ini. Terlalu banyak kalau saya sebutkan kebaikan-kebaikan ini ya. Tapi figur beliau bagi saya, baik saya secara di pemerintahan, mulai saya di bawah, di staf, di eselon 4, eselon 3, eselon 2 sampai sekda bersama beliau. Dan secara pribadi, hubungan kita secara pribadi, beliau adalah orang yang sangat berakhlak. Beliau sangat menghargai senioritas, beliau menghargai orang tua, dan bisa memperlakukan orang di bawahnya, menyayangi yang di bawahnya. Ini sebuah akhlak yang luar biasa. Tidak terpengaruh dengan jabatan beliau sebagai wali kota, beliau tetap low profile. Kapan beliau sebagai wali kota, beliau harus mengambil keputusan, beliau harus tegas, itu dilakukan. Dan kapan beliau sebagai pribadi, sebagai kawan, sebagai sahabat yang santun, itu juga luar biasa. Jadi memang peran yang dilakukan beliau itu sesuatu yang sulit bagi kita untuk meniru ya. Beliau nanti akan tampil berbeda ketika menjadi wali kota. Nanti beliau tampil sebagai ayah di rumah tangga. Nanti beliau tampil kepada kita sebagai kawan. Itu sesuatu yang luar biasa yang saya lihat. Sulit bagi kita untuk meniru itu. Kadang-kadang kita terbawa semua. Satu gaya untuk semua hal. Beliau enggak. Jadi ketika beliau harus tegas, beliau tegas. Dia sampaikan apa ini. Tapi nanti beliau kembali bersahabat dengan kita. Ya, jadi saya terus terang keadaan sangat mendalam. Saya berpikir nanti beliau masuk rumah sakit dan setelah itu balik bekerja. Saya juga kemarin saya pikir saya Senin masuk kerja. Nanti beberapa hari kemudian beliau kembali bekerja. Itu yang ada di benak saya. Saya tidak menyangka ternyata beliau masuk rumah sakit dan setelah itu meninggalkan kita selamanya di umur 50 tahun ya, umur yang sangat muda. Dan kalau kita lihat semangatnya rasanya masih ini ya, masih panjang. Tetapi saya salut meskipun beliau mengetahui bahwa umur beliau itu muda dan masih panjang angan-angan, tapi beliau kepada saya sering ngomong bahwa kita harus menggunakan jabatan ini Pak Sekda sebagai bekal kita. Itu beberapa kali beliau sampaikan. Jadi di tengah bekerja beliau juga ingat untuk persiapan meninggal. Dan sesuatu yang sangat berkesan yang luar biasa itu meninggalnya beliau ini dengan persiapan. Saya terkejut beliau menyiapkan mau dikubur di sini dan beliau sudah tahu bahwa umur beliau akan berakhir. Itu beliau tahu. Ya, ini luar biasa. Tidak semua orang diberikan kelebihan ini ya. Kita kadang-kadang mendadak tidak tahu, kita terkejut. Beliau siap. Beliau sudah menyampaikan mohon maaf kepada semua warga, kepada keluarga, kepada kawan-kawan. Sudah clear bersih. Dan beliau menghadap Sang Khalik dalam keadaan siap. Dan kita tahu orang itu setelah beliau tiada. Kemarin telah tiada, ternyata semua orang terkesan, semua orang terkejut. Dan tidak ada kata-kata dari orang lain, semua beliau adalah orang baik. Beliau adalah orang baik. Dan itulah yang diungkapkan oleh semua orang. Dan kita lihat semua hari itu cuaca sangat mendukung, sangat mendung. Dan orang begitu banyak datang. Padahal ini era COVID, di mana meninggal dengan protokol COVID ini sulit untuk kita mengumpulkan begitu banyak orang. Tetapi Allah tampakkan kepada kita semua bahwa kita harus memuliakannya, maka semua orang datang. Semua orang datang menyolatkan di Taman Makam Bahagia. Semua orang datang
memberikan penghormatan terakhir kepada beliau, ini suatu yang luar biasa. Bahwa tidak bisa ditutup memang bahwa ini adalah orang besar yang harus dimuliakan, maka walaupun keadaan sulit tetap dimuliakan. Karena itu saya yakin beliau mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Beliau ini orang yang sangat merupakan pemimpin yang merupakan panutan, juga smart, kemudian juga etos kerjanya sangat tinggi, humble, kemudian ramah dengan masyarakat, kemudian banyak meraih prestasi. Pada saat bersama dengan kami waktu di Disdaldo KBPMP dan PA pernah meraih penghargaan Kota Layak Anak sampai tingkat Madya, Anugerah Parahita Eka Praya, Manggala Karya Kencana. Jadi saya sangat banyak sudah lomba kelurahan tingkat nasional tiap tahun kami selalu juara 1. Nah, beliau sangat menyupport segala kegiatan itu. Kemudian beliau inilah pemimpin yang selalu berinovasi, selalu mempunyai ide-ide baru dan selalu berhasil. Kemudian juga beliau ini sangat baik ya istilahnya, dengan Kepala SKPD ini mengayomi. Begitu juga dengan segala program yang kita buat tuh beliau sangat respect. Saya sangat kehilangan ya pemimpin yang merupakan putra terbaik di Kota Banjarbaru. Melihat sosok beliau itu bersifat kebapaan, ya. Beliau juga orang yang romantis. Beliau juga seorang pemimpin yang mau bekerja keras. Bapak Haji Nazmi Adani adalah juga seorang pemimpin yang berani menghadapi segala permasalahan yang ada. Beliau juga tidak pernah menolak apabila dimintain bantuan atau pertolongan oleh siapapun kepada beliau. Dan beliau juga mau menghargai pendapat orang lain, ya. Dan beliau juga adalah seorang pemimpin yang peduli. Kami merasa sangat sedih dan merasa ditinggal oleh beliau. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Bapa di surga, dan juga mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya bisa tetap tabah, dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa menganugerahi semua keluarga dan juga mereka yang telah berteman selama ini. Dan tentu kami juga mohon maaf kepada beliau apabila dalam kesempatan bergaul selama ini dengan beliau kami membuat kesalahan-kesalahan. Bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haji Nazmi Adani. Beliau adalah sosok pemimpin yang visioner, tokoh teladan bagi masyarakat dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru. Di masa kepemimpinan beliau, banyak sekali prestasi yang beliau torehkan, yang beliau persembahkan, beliau dedikasikan untuk masyarakat Banjarbaru. Saya sebagai bawahan beliau, sebagai ASN di Pemko Banjarbaru, sangat bangga memiliki pemimpin seperti beliau. Sebagai seorang pemimpin, sekalipun beliau wali kota, beliau selalu mendengar apa yang menjadi saran, masukan, dan keluhan bagi ASN. Tidak pernah sekalipun beliau marah, sekalipun ASN berbuat salah. Khusus untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk Bu Ririn, Mbak Nadia, dan Mbak Karin, kami berharap
untuk selalu tabah, kuat, dan ikhlas menghadapi cobaan ini. Kita semua sayang kepada beliau, tetapi Allah lebih sayang kepada Bapak. Insya Allah beliau husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, diterima semua amal baik dan dilipat gandakan amal kebaikannya, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang soleh. Duka yang mendalam bagi keluarga kami maupun secara pribadi atas meninggalnya beliau. Dari beberapa kepribadian beliau yang sangat-sangat menyentuh di hati kami, yaitu yang mana beliau tidak pernah melukai hati orang dan suka memberikan semangat kepada orang juga agar berbuat baik dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga secara pribadi ulun sangat kehilangan beliau. Dalam selama kami bergaul dengan beliau, ada hal-hal yang tidak bisa ulun hilangkan dari benak pikiran. Sampai sekarang sulit untuk dipercaya beliau meninggal. Dan ini memang sudah menjadi suratan bahwa memang beliau sosok-sosok yang baik bagi kami. Pak Nasmi Adani ya sedulu-dulunya Bekawan lawan Sidin ini saya biasa manggil abang, Bang Nasmi. Kalau sama saya pribadi, saya merasakan kayak apa? Abang tadi kadeda sekat lagi. Parak benar lawan Sidin. Yang saya tahu beliau itu sangat penyayang. Beliau itu setiap saya punya anak, Dad bawa anak ke rumah, aku pengen lihat. Dicium-cium lawan beliau anak. Sayang benar sama anak-anak, sayang keluarga. Berpuluh tahun ulun kawan saya berteman dengan beliau, tidak pernah terdengar makian, tidak pernah terdengar kata kasar. Itu beliau. Kemudian beliau yang saya kagumi dari beliau, kalau punya niat sesuatu diupayakan, harus jadi. Jadi ingat, kamu masih ngerokok, berhenti ngerokok. Aku contohkan. Mudah-mudahan segala kebaikan beliau, infus semangat yang diberikan ke kita ini terus. Pak Nasmi itu masih ada, Bang Nasmi masih ada. Beliau cuma berpindah alam. Apa yang baik dari beliau tiru. Amun kita duka terus, ada baik itu. Ganti duka kita dengan doa, ganti sedih kita dengan semangat. Ulun rasa itu yang diinginkan beliau. Secara pribadi, ulun rasa kehilangan sampean. Sampai sebagai panutan ulun, sebagai pendidik bagi ulun, bagi pribadi dan keluarga ulun. Ulun sayang pian, ulun cinta pian, tapi Allah berkehendak lain terhadap pian. Lebih sayang pian, lebih ingin menempatkan derajat pian di sisi beliau. Ulun juga ucapkan kepada keluarga bapak, ibu, dan anak beliau, mudah-mudahan sabar dan ikhlas karena ditinggal beliau. Beliau orang baik. Selama ulun sama beliau hampir 5 tahun, tidak ada kenangan satupun yang dapat meluar. Selalu baik bagi beliau. Beliau tuh ramah tamah sama nang anggota majelis ulama ini. Dan tak banyak pada yang dahulu pun maaf lah, nang biaya kami ini baik nang mobil
kemudian berikan minyak khusus itu, kemudian kami berangkat setiap kabupaten provinsi, beliau memberikan. Waktu kami di Barabai, kami salat fardu kifayah gaib sama istri saya di belakang Mama Makmum, mendoakan mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Baik, mudah Tuhan membalas baik keluarga yang belum meninggal, kami doakan semoga baik dalam agamanya. Sidin tuh bagus lah jadi pemimpin daerah Banjarbaru, terutama kan bagi kami. Sidin memajukan kami kan, istilahnya memajukan usaha kami dari Sidin, memajukan usaha kami. Pertama Sidin itu perhatian lawan kami. Kedua lagi Sidin itu kan lawan kami ini mendukung benar. Ya Sidin walaupun kayak apa, pian teruskan aja usaha pian, kerajinan pian. Soalnya piannya mungkin dikenal orang karena Sidin mana-mana ya. Jadi kenangan kami itu lawan Sidin ya apa ya, rasanya dah jangan kami bisa kan kami kembalikan lagi Sidin itu, kami lupakan karena kami melupakan lah istilahnya kenangan Sidin itu nah. Lawan kami baik benar itu nah. Sidin lawan Sidin ada apa-apa Sidin pasti lawan kami ini lawan pengrajin, seandainya di Sidin ada perlu lawan Sidin siap datang Sidin. Jadi alhamdulillah Sidin tuh kalau kami ada acara umpamanya kami hendak mengundang Sidin kan bisa datang, wakil Sidin yang datang. Sidin adalah pemimpin yang baik, perhatian sama pelaku UMKM termasuk Sasirangan Bodir dan UMKM lainnya. Sidin itu sosok yang baik, ramah, dekat dengan masyarakat. Yang ulun tahu waktu ada kejadian musibah kebakaran dan banjir di Kecamatan Cempaka beberapa waktu yang lalu, beliau langsung turun tangan dan membantu para korban. Beliau sangat sahaja, perhatian, dan memang beliau sangat antusias dengan teman-teman petani yang di Cempaka ini, itu nah. Karena dia salut karena di lahan kota bisa menghasilkan katanya. Apalagi kalau di intensifnya dia lebih tertarik itu nah. Jadi ada janji-janji memang beliau itu dulu sebelum beliaunya meninggal. Saya berharap dari yang pemangku wewenang, pemangku kebijakan di lingkup Banjarbaru ya, lingkup Banjarbaru ini, ya berlanjutlah sesuai yang diimpikan beliau. Karena sayang ini pertanian yang di lingkup Kelurahan Cempaka ini sangat-sangat maju, apalagi ya berpotensi dan lagi bisa mengangkat derajat orang sekitarnya mas. Karena dulu kan orang sini petambang, sekarang banyak yang bergabung dengan kami, terutama kita buruh harian. Habis itu telah memahami, tahu cara petani, dia bisa alih profesi, tidak nambang lagi. Beliau sangat-sangat memperhatikan, apalagi yang kaum petani, karena dia sangat-sangat waktu itu pernah ngomong, karena kedepannya dari segi pertanian akan jadi nomor 1.